Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi abadah. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Dan pada kesempatan hari ini kita melanjutkan lagi kajian tafsir tematik surat Al-Baqarah ayat 219 yang tematik itu mengambil tema hukum khamar, judi, dan memelihara anak yatim. Karena pada inti dari Al-Quran itu ada 3. Di dalam surat Ali Imran itu dijelaskan walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasabihat. Jadi inti isi dari Al-Qur'an itu yang pertama adalah mengandung ayat hukum. Hukum itu fikih ya, konsekuensinya, ada konsekuensinya. Kalau dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala, kalau tidak maka konsekuensinya itu akan dihukum oleh Allah. Yang kedua adalah umul kitab, induk kitab yaitu Al-Fatihah. Yang ketiga wa ukhru mutasabihat. Jadi mutasabihat itu yang serupa. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu arti ayat mutasabihat kecuali Allah. Satu contoh alif lam mim itu kita tidak tahu artinya. Kaf ha ya ain shad itu tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian ulama mengartikan. Nah, itu. Maka untuk selanjutnya kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, sama bertanya mereka pada Muhammad, anil khomri, dari arak, wal maisir, dan judi. Wal maisiri, dan judi. Kul, katakanlah Muhammad, fihima, keduanya, ismun, dosa, kabirun, yang besar. Namun wa manafi'u, dan memberikan manfaat linnasi, bagi manusia. Akan tetapi wa ismuhuma, dosa keduanya itu akbar, lebih besar, min naf'ihima, dari manfaat keduanya. Jadi mereka sama bertanya tentang bagaimana hukumnya khamar dan judi. Maka Rasulullah menjawab, keduanya, khamar dan judi, itu merupakan suatu dosa yang besar, namun berdampak manfaat. Namun manfaatnya itu, dosanya itu lebih besar dari manfaatnya itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, diterangkan sebab turun atau asbabul nuzul ayat ini sebagai berikut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, didapati para sahabat ada yang meminum khamr dan berjudi. Sebab hal itu sudah merupakan tradisi atau menjadi kebiasaan mereka sejak dari nenek moyang mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hukumnya. Maka turunlah ayat ini. Mereka memahami dari ayat-ayat itu bahwa minum khamr dan berjudi tidak diharamkan oleh agama Islam. Ini pertama kali Islam hadir tidak serta-merta mengharamkan khamr. Itu. Karena semuanya berproses. Melainkan hanya dikatakan bahwa bahayanya
mudorotnya lebih besar. Lalu mereka masih terus minum khamr. Nah, ketika waktu sholat maghrib, tampillah Juhdi, seorang muhajirin yang jadi imam dalam sholat. Bacaannya banyak yang salah karena dia dalam keadaan mabuk minum khamr. Maka turunlah firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah wa antum sukaro hatta ta'lamuna ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu bacakan. Lah di sini itu diceritakan ketika membaca surat Al-Kafirun itu diulang-ulang terus, tidak sampai-sampai. Maka larangan pertama, jangan sholat kalau dalam keadaan mabuk. Ini proses Islam itu, hukum Islam itu kenyal. Hukum Islam itu elastis, tidak kaku, tapi bertahap. Semuanya proses bertahap. Sesudah turun ayat yang tegas ini, maka turun lagi ayat yang lebih tegas lagi, yang menyuruh mereka berhenti sama sekali meminum khamr. Ini kejadiannya seperti itu. Pertama, lama-lama ketika dalam keadaan sholat, dia sholat terus suratnya itu nggak karu-karuan. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang lebih tegas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama sesungguhnya al-khamru, arak, wal maisir dan judi, wal ansob dan sesajen, wa aslam dan undian, itu rijsun, menjijikkan, min amali syaiton, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka hendaklah menjauhi, la'allakum, agar kamu sekalian, tuflihuna, beruntung kamu sekalian. Jadi setelah itu baru turun ayat yang melarang. Melarang, yaitu yang dilarang adalah khamr. Khamr itu minuman yang memabukkan, sedikit maupun banyak. Likulli muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Dan judi juga haram. Wal ansob sesajen. Dan aslam itu undian. Itu merupakan suatu perbuatan dari setan. Sesudah selesai turunnya ayat yang lebih tegas ini, mereka berkata, ya Tuhan, kami pasti akan berhenti minum khamr dan berjudi. Nah, ayat ini menjawab pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Jawaban itu bukan saja mengenal hukum khamr dan judi, tapi sekaligus menjawab pertanyaan tentang ayat yang akan dinafkahkan dan juga mengenai persoalan-persoalan anak yatim. Wa yas'alunaka, dan bertanya mereka padamu Muhammad, mada yumfikun, apa yang harus diinfakkan? Bagaimana prakteknya infak itu? Kul, katalah Muhammad, al-afwa, yang lebih. Jadi infak itu yang lebih. Kadzalika, demikian itu, yubayyinullah, menjelaskan Allah, lakum, terhadap kamu sekalian, al-ayati, pada ayat-ayat Allah, la'allakum, agar kamu sekalian tatafakkarun, berpikir. Nah, kita sebagai umat Islam ini diperintahkan untuk berpikir, memikirkan tentang ayat-ayat Allah dan mematuhi mematuhi hukum-hukum Allah, dan kalau larangan maka dijauhi sejauh-jauhnya. Dijauhi sejauh-jauhnya dan berusaha tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Yang harus dikerjakan adalah perbuatan yang halal.